Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mungkin malam juga teman-teman. Kapanpun teman-teman lihat materi ini, balik lagi sama saya di mata kuliah keamanan data ya. Kemudian di pertemuan ini kita ada di pertemuan 4 dan 5, di mana saya rangkum, saya padatkan supaya kita lebih efisien belajarnya. Di materi 4 dan 5 itu ada administrasi. Sebenarnya di 4 itu ada administrasi, dan yang 5 itu ada administrasi keamanan data. Ini saya coba gabungkan jadi administrasi dan keamanan data. Jatuhnya nanti kita akan belajar tentang siapa saja yang akan melakukan administrasi, siapa saja yang berperan, kemudian perannya apa saja. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Oke, kita bahas dengan seksama ya. Kita bedah dulu administrator data dan basis data. Dalam keamanan data ataupun data itu tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya basis data, teman-teman. Dimana dalam basis data itu pasti ada yang mengatur administratornya, ada orangnya yang mengatur. Dia dalam administrator data itu ada dua yang paling utama, ada DA dan DBA. DA itu adalah administrator data, orang yang bertanggung jawab pada keseluruhan fungsi daripada administrasi data dalam organisasi ataupun instansi ya, kalau di rumah sakit ya. Kalau dalam umumnya dipegang, kalau di perusahaan itu ada CEO, biasanya Chief Information Officer yang memegang. Kalau di rumah sakit biasanya kepala unit IT ya, yang memegang kendali, maksudnya perintah-perintah dan lain-lain. Jadi dia yang melakukan perintah-perintah ya, oh ini boleh, ini enggak nanti. Nah, yang kedua adalah ada pun yang level di bawahnya DA ataupun kepala unit IT tadi adalah administrator database atau sering disebut DBA. DBA itu apa? Database. DB ini adalah database ya. A-nya ini adalah administrator, database administrator. Ini adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap database ataupun basis data ya. Jatuhnya ini adalah dilakukan ataupun dikerjakan oleh staf IT yang ada di bawah kendali daripada kepala unit IT tadi. Oke, secara detailnya definisi administrasi data itu adalah fungsi teratas seperti yang saya bilang tadi, di mana dia bertanggung jawab terhadap semua yang ada dalam database ataupun basis data yang ada di rumah sakit, kalau di rumah sakit ya. Di mana dia mencakup kerjanya itu ada pemeliharaan, kemudian standar-standar yang digunakan dalam basis data ataupun database. Kemudian administrasi database ataupun basis data DBA tadi, di mana staffnya itu adalah yang melakukan fungsi teknis teman-teman, seperti keamanan. Dia harus menjamin keamanan, kadang dia kerjanya lembur, kadang ada yang shift malam, jadi harus menjamin keamanan data. Kemudian dia harus menjamin kinerja dari basis datanya, harusnya dia menjamin kinerja basis data itu tidak menurun. Kemudian dia melakukan backup dan recovery. Backup ini adalah dia melakukan ataupun dia mencoba harusnya dalam basis data itu tidak satu teman-teman, tapi ada backupnya. Backup ini adalah salinan. Contoh data bulan Januari. Nah, data bulan Januari, laporan dan lain-lain itu harus ada backupnya. Jadi seumpama ada yang terjadi masalah di data primary ataupun primernya ataupun data utama di bulan Januari, masih ada salinannya. Jadi tidak akan hilang secara utuh, maksudnya hilang secara tanpa jejak dan lain-lain. Jadi masih ada salinannya. Recovery, untuk pengertian recovery itu adalah proses perbaikan ya, memperbaiki dan lain-lain. Bisa juga proses mengembalikan. Contoh kalau data hilang, recovery itu ya berarti dikembalikan, ataupun data rusak itu berarti ya diperbaiki, datanya yang kurang apa. Nah, ini adalah tugas daripada staff IT tadi, dimana dia memerankan DBA, database administrator. Jadi backup dan recovery itu beda ya. Backup itu salinan, menyalin ataupun menyimpan salinannya. Kemudian recovery itu adalah memperbaiki, membalikkan ataupun yaitu biasanya sih digunakan untuk memperbaiki ya, recovery itu ya. Mengembalikan juga bisa. Oke, kita masuk di fungsi administrasi data tradisional. Jadi data dalam basis data dan basis data itu ada dua, teman-teman. Data itu ada dua, ada data tradisional, ada data modern. Data tradisional itu adalah data yang belum menggunakan struktur ataupun tidak terstruktur ya, masih dicatat manual. Walaupun dia pakai Excel,
dia masih dicatat manual dan masih menggunakan konsep manual, nah itu berarti dia tradisional. Kalau yang sudah menggunakan sistem berarti dia sudah data modern, jatuhnya udah memiliki relasi di situ, kemudian sudah memiliki parent, child dan lain-lain. Ada banyak istilahnya. Nah, inilah bedanya tradisional dan data modern. Di sini kita membahas tentang data tradisional. Ada fungsi administrasi data tradisional itu ada, saya kasih 4 di sini. Sebenarnya banyak, cuman coba saya hadirkan 4. Ada kebijakan prosedur dan standar data dalam perencanaan. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian konflik kepemilikan data. Jadi terkadang data itu punya 2 klaim ataupun lebih, teman-teman. Contoh yang biasanya ada di rumah sakit itu ya nama dan lain-lain. Itu biasanya yang pokoknya ada yang namanya redundant, ataupun redundant itu bahasa awamnya adalah duplikat ataupun duplikasi data yang punya kecenderungan duplikasi. Ya, contohnya nama, tanggal lahir, tempat tinggal dan lain-lain. Itu biasanya memiliki kecenderungan untuk adanya konflik kepemilikan datanya. Harus ada yang namanya fungsi administrasi daripada data tradisional itu tadi. Jadi harus dipisahkan. Oke, yang ketiga itu adalah pemasaran internal akan konsep administrasi data. Pemasaran ini bukan menjual maksudnya ya, tetapi pemasaran ini lebih kepada memanage ataupun melakukan proses manajemen terhadap distribusi daripada konsep administrasi data itu. Data siapa saja yang megang, data A siapa yang megang, database siapa yang megang, data A ini tidak boleh dipegang oleh siapa. Nah, itu adalah pemasaran internal. Jadi internalnya diatur keluar masuknya data tersebut. Kemudian yang keempat ini adalah mengelola repositori data. Jadi tadi kita udah ketahui tadi ada yang namanya recovery data, kemudian ada yang namanya backup data. Nah, ketambahan di sini ada yang namanya repository, teman-teman. Kalau backup data tadi adalah menyalin data di tempat lain supaya aman, ada salinannya. Kemudian kalau recovery itu memperbaiki boleh, mengembalikan boleh. Nah, jadi memperbaiki data yang hilang, mengembalikan data yang hilang, nah itu adalah recovery. Kalau repository ini adalah penyimpanan data. Repository itu adalah penyimpanannya. Nah, di repository data ini, teman-teman, di repository data ini ada 2. Ada repository dalam bentuk temporary, ada yang berbentuk permanen. Jadi ada yang berbentuk sementara, ada yang berbentuk permanen. Nah, itu untuk mengelola data repository ataupun repository data. Oke, kita next. Fungsi administrasi basis data tradisional, ada pemilihan perangkat keras, teman-teman. Pertama, perangkat keras ataupun hardware-nya, kemudian perangkat lunaknya seperti apa, nanti ada harus dipilih. Jadi mau pakai perangkat keras apa nih? Kemudian mau pakai perangkat lunak apa nih? Nah, ini harus dipilih. Kemudian instalasi ataupun upgrade DBMS. Jadi DBMS ini adalah database manajemen sistem. DB ini adalah database, M-nya adalah manajemen, S-nya ini adalah sistem. Apa ini DBMS? DBMS ini adalah kalau kita udah belajar basis data, biasanya kalaupun belum nggak apa-apa. Ini biasanya bentuknya ada MySQL, ada Oracle, ada SQL dan lain-lain. Pokoknya yang software ataupun aplikasi yang menyimpan database. Nah, ini adalah proses instalasinya ataupun upgrade-nya. Jadi setiap penyimpanan database itu harus di-upgrade, teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang versi lawas sangat-sangat rentan. Jadi harus diperbaharui setiap waktunya ataupun fluktuatifnya, periodenya harus ada perubahan ataupun perbaharuan untuk keamanan dan lain-lain ya, menjamin keamanan ya. Kemudian ada tuning kinerja basis data. Tuning ini adalah kita harus menjamin kinerja basis data itu selalu pada levelnya. Jadi kalau turun dia harus diketahui nih, kok kinerjanya menurun nih, databaseku ini keluar masuk daripada transaksi data ini kok menurun. Maksudnya menurun itu bukan transaksinya ya, tetapi respon daripada sistemnya. Nah, itu yang harus dituning ataupun yang harus dijamin dari kinerjanya. Kemudian meningkatkan kinerja pemrosesan query. Jadi query itu dalam mengakses database, teman-teman, pas kita mengakses database, masuk ke dalam database, itu ada yang namanya query. Query ini adalah bahasa ataupun akses yang kita gunakan untuk membuka database, untuk mengakses dan lain-lain. Jadi jatuhnya ya, kalau bahasa yang digunakan dalam database, mengakses database namanya query. Oke,
query ini bisa banyak ya. Ada biasanya yang paling awam, yang paling umum itu adalah CRUD. CRUD itu adalah ada CRUD, ada create, read, update, delete. Nah, ada 4 query, yaitu yang dikenal adalah CRUD tadi, CRUD, create, read, update, delete. Nah, ini adalah query biasanya sih untuk membaca, untuk melakukan menampilkan, untuk mendelete, untuk mengupgrade dan lain-lain. Nah, itu untuk query. Kita beranjak ada mengelola keamanan, kemudian privasi dan keutuhan data. Kemudian ada backup tadi dan recovery yang sudah saya jelaskan. Ini beda ya, backup, recovery beda. Oke, perubahan pandangan akan administrasi data teman-teman ada beberapa sebenarnya. Di sini saya coba menghadirkan beberapa juga yang sekiranya bisa mencakupi semua. Satu, itu menggabungkan administrasi data dan basis data ke dalam satu peran. Nah, ini adalah jadwalnya ya, kalau bisa ya satu orang yang megang, jadi satu kepala yang mikir ya nantinya, yang memberikan respon dan lain-lain, yang memberikan perintah dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya, yang kedua itu adalah fast track development. Fast track development ini adalah, ya kita tahu fast track itu adalah langkah cepat ataupun langkah cepat, di mana fast track development itu pengembangan, di mana fast track development itu adalah biasanya dilakukan untuk pengembangan yang mengejar waktu ya, timelinenya cepat. Nah, biasanya terjadi beberapa miss. Nah, di dalam fast track ini harus ada yang dilakukan yang namanya pemberlakuan pengawasan, dilakukannya pengawasan terhadap proses pengembangannya. Itu biasanya sih ada 6 teman-teman, tapi di sini saya coba hadirkan beberapa saja. Pertama itu ada analisis, kemudian ada perancangan, kemudian ada implementasi dan perawatan. Perawatan ini biasa maintenance, bisa perbaikan, bisa pengupgradean dan lain-lain, bisa pembaruan nih masuk dalam perawatan. Biasanya bahasanya kalau di database itu adalah maintenance. Oke, yang ketiga itu adalah procedural DBA. Ini adalah procedural, itu jatuhnya kalau di orang rekam medis itu juknis ya, petunjuk teknisnya, ada petunjuk teknisnya, ada pedomannya dan lain-lain. Untuk pengelolaan mutu trigger dan storage prosedur. Trigger ini bukan ketika dicubit terus berasa sakit, bukan ya. Trigger bukan seperti itu, ketika ada yang rusak terus yang lain bisa merasakan, tidak ya. Trigger di sini adalah maksudnya adalah relasi dari satu database dan ke database yang lain, ataupun hubungan dari satu penyimpanan data ke penyimpanan data yang lain. Kemudian store prosedur ini adalah prosedur-prosedur dalam store, ini maksudnya adalah penyimpanan ya. Jadi dalam penyimpanan data ataupun database itu ada prosedurnya. Jadi tidak sembarangan dimasukkan, diinsert dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada ADBA atau mengelola aplikasi basis data menggunakan internet. Nah, jatuhnya harusnya berbasis internet, karena kita nggak mungkin lagi pakai localhost dan lain-lain, harusnya ya internet sekarang. Kemudian ada PDA DBA, ini adalah sinkronisasi data. Jadi jatuhnya kita sudah ada di era 4.0, bahkan kita beranjak ke 5.0 teman-teman. Jadi harus ada yang namanya sinkronisasi data, kemudian pengelolaan basis data personal ya jatuhnya. Contohnya apa? Contohnya adalah data satu sehat ya. Jadi harus disinkronkan setiap periode-periode tertentu yang dilaporkan. Nah, itu. Kemudian ada yang kelima itu ada administrasi data warehouse. Data warehouse itu ya yang ada di mata kuliah mungkin mata kuliah lain ya. Data warehouse itu ada di data mining dan data warehouse. Administrasi data warehouse ini adalah data penyimpanan ya, maksudnya penyimpanan, pengembangan, kemudian penganalisisan ada di data warehouse. Jadi data itu tidak hanya disimpan tapi diolah juga maksudnya. Oke, administrasi data warehouse teman-teman ini ada di mata kuliah data warehouse juga harusnya. Kemudian ada di data mining juga ya harusnya. Kemudian di sini saya coba kasih beberapa juga supaya kita sekepala sepakat bahwa administrasi data warehouse itu ada beberapa. Satu, peran baru muncul karena perkembangan data warehouse. Jadi harus ada peranan ini harus ada selain ada DA tadi, database administrator. Jadi selain ada kepala unit IT yang memegang, ada satu orang lagi yang memegang analisisnya, terus tata kelolanya dan lain-lainnya. Jadi kalau hanya kepala unit IT ya jatuhnya data rekam medis yang kita
yang kaya dengan data nggak akan terolah dengan maksimal. Kemudian yang kedua ini adalah mirip dengan peran DA. DA tadi adalah data administrator, teman-teman kalau ingat. Kemudian ada DBA adalah database administrator. Jadi ini adalah kepala unit IT, yang ini adalah staff IT-nya. Kemudian menekankan integrasi itu adalah keterhubungan, terus koordinasi metadata. Metadata itu adalah bisa berbentuk data mentah, kemudian data yang belum diolah, kemudian data yang siap diolah itu masuk kepada metadata, ataupun sumber data ya bisa juga ya, dimana data dari seluruh sumber data. Nah, ini ada yang saya bilang tadi, sumber data ataupun sumber daya data. Ini masuknya kepada metadata. Kalau ketemu istilah metadata jangan bingung, berarti dia adalah sumber daya data. Jadi source-nya, kalau bahasa kerennya itu source, itu ya metadata. Kemudian yang keempat itu adalah peran khusus. Peran khusus di sini ada beberapa. Pertama, yang mendukung aplikasi penunjang keputusan. Ini berarti dia decision making ya, decision making ataupun decision maker, pendukung keputusan. Kemudian mengelola perkembangan data dari data warehouse. Kemudian menetapkan service level agreement. Ini adalah jatuhnya dia harus memastikan bahwa level agreement-nya itu ada di mana levelnya. Jadi harus dipastikan terkait dengan data warehouse dan data mart. Data mart ini kalau di perusahaan e-commerce ya. Tapi kalau di rumah sakit, data mart-nya itu ada di inventory, kemudian ada di farmasi, apotek dan lain-lain. Itu ada data mart-nya. Kemudian kita lanjut, teman-teman, agak sedikit cepat. Wah, ini agak blur ya. Ini tanggung jawab daripada alur daripada data. Ini agak blur, teman-teman. Semoga kelihatan bahwa di sini ada metadata, kemudian ada data, kemudian ada perancangan logis, kemudian sampai kepada perancangan fisik. Ini adalah alurnya. Ini karena nggak kelihatan, kita coba beranjak. Kemudian keamanan data. Keamanan data ini adalah keamanan basis data. Itu adalah proteksi data terhadap kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan. Ini adalah keamanan basis data. Ini adalah bahasan selanjutnya ya, selain daripada administrasi data tadi. Di sini kita mulai bahas tentang keamanan basis data, di mana dia ada yang namanya proteksi data terhadap kehilangan. Jadi data itu kalau hilang ya harus bisa ditemukan, teman-teman. Kemudian kalau terjadi kerusakan ya harus bisa diperbaiki, sangat harus, wajib hukumnya. Kemudian penyalahgunaan, wajib data basis data ataupun database itu harus dijaga dari penyalahgunaan. Kemudian di sini ada catatan makin sulit. Ini terjadi makin sulit karena teknologi client server. Client server itu adalah, kalau server itu berarti dari penyedianya, dari rumah sakit, dari penyimpanan data dari rumah sakit. Client itu adalah dari partisipan ataupun dari pasien. Nah, ini dan akses internet. Jadi semakin gede client dan semakin gede server dan akses internetnya makin ruwet, makin sulit juga keamanan data dijaga. Ini adalah sebaran ancaman terhadap keamanan data. Semoga kelihatan. Di sini ada bangunan. Di sini bangunan maksudnya adalah infrastruktur yang ada dalam data ataupun basis data. Kemudian ruang peralatan. Ini ruang peralatan ini ada perangkat kerasnya. Kemudian sistem operasi DBMS. DBMS tadi adalah database management system. Nah, tadi adalah menggunakan SQL ataupun Oracle ataupun yang lain. Jadi ini adalah aplikasinya. Kemudian ini adalah jaringan. Setiap basis data itu pasti terkoneksi dengan jaringan internet, di mana jaringan internet inilah yang menjadi penyambung jalur komunikasi dengan pengguna. Ini pengguna. Ini untuk sebaran ancaman sangat terbuka sekali, teman-teman. Bangunan ini selalu ada temboknya. Nah, tembok ini kalau di jaringan data ataupun basis data itu ada beberapa tembok. Ada lapisan satu luar, kemudian lapisan dalam, kemudian lapisan paling dalam. Nah, apa gunanya? Gunanya untuk menetralisir ataupun meminimalisir. Nah, itu yang paling jelek ya, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan ataupun penyalahgunaan ataupun kalaupun jebol datanya ya. Kalau bisa jangan sampai jebol nih pertahanannya. Biasanya sih yang paling umum digunakan 1, 2, 3 layer, 4 layer dengan data itu sendiri. Ini untuk meminimalisir, itu paling jelek kata-kata kalau di basis data ataupun data. Yang paling jelek itu adalah meminimalisir terjadinya kehilangan, penyalahgunaan, dan lain-lain.
Kemudian pengelompokan keamanan data, teman-teman, di sini saya coba hadirkan beberapa lagi di mana ada kehilangan data akibat human error. Human error itu berarti kesalahan manusianya. Biasanya sih pasien sering banget ya. Wah, data A, B, C, D diceritakan ke orang lain. Nah, ini human error termasuknya. Kemudian software filer, ini adalah kegagalan pada perangkat lunak atau software. Kemudian hardware filer, ini adalah kegagalan dalam perangkat kerasnya. Kalau perangkat lunaknya itu berarti kegagalan dalam si aplikasinya ya. Kemudian hardware failure ini biasanya entah itu gosong, entah itu terbakar, entah itu perangkat kerasnya itu hilang ataupun mati listrik. Biasanya kalau di rumah sakit mati listrik bingung tuh, udah IT-nya itu kok mati listrik. Data yang diinput kan pasti tidak akan terekap ataupun tidak akan masuk. Nah, ini adalah termasuk hardware failure, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pencurian dan penyalahgunaan data. Kemudian akses data yang tidak seharusnya, di mana hilangnya privacy, data personal, hilangnya confidentiality ataupun data korporat. Ini adalah hilangnya confidentiality, adalah hilangnya confident ataupun kepercayaan terhadap data itu. Data ini aman nggak sih? Nah, itu adalah confidentiality ya. Kemudian hilangnya keutuhan data. Hilangnya keutuhan data ini adalah data jatuhnya tidak terekap secara sempurna, ada yang masuk, ada yang hilang sebagian. Nah, ini adalah hilangnya keutuhan data. Kemudian hilangnya ketersediaan data, misalnya dengan adanya sabotase. Biasanya hilang karena ada penyusup, sabotase, kemudian penyalahgunaan dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya kehilangan data akibat kesalahan proses, itu ada human error, ini ada penjelasannya ya. Kesalahan melakukan proses, kesalahan. Kemudian software failure ini adalah kesalahan program, hardware failure ini adalah kesalahan pada mesin. Ini yang seperti yang saya jelaskan tadi. Pencurian, kita beranjak pencurian dan penyalahgunaan data. Ini secara umum harusnya secara di logika ya, kita harusnya ya seperti pengalaman-pengalaman ataupun yang terjadi di dunia nyata ya, hilang seperti saldo rekening, transaksi aneh ataupun transaksi yang tidak kita lakukan, kemudian transfer dan lain-lain. Bahkan di rumah sakit itu bisa saja ada order fiktif terhadap apotek dan lain-lain, ataupun data yang tidak terekap justru diada-adakan. Nah, itu termasuk di dalam pencurian ataupun penyalahgunaan data ya. Hilangnya kerahasiaan dan privasi, ini adalah kita tahu ya, harusnya tahu sama tahu bahwa kalau privasi sekarang itu sangat rentan ya kita, baik itu di perusahaan maupun personal, data personal. Nah, hilangan kerahasiaan ini bisa terjadi pada personal ataupun perusahaan ya. Kemudian hilangnya integritas. Integritas ini adalah sabotase terhadap data, di mana dia mengakibatkan nanti jatuhnya data ini benar nggak sih penyimpanannya di sini, kemudian data ini tersimpannya di mana nih. Nah, ini muncul pertanyaan seperti itu, berarti integritas dari data itu mulai dipertanyakan. Contohnya adalah akurasi, kemudian kebenaran daripada data, kemudian data itu seperti adanya korup. Korup ini adalah maksudnya istilah dalam data yang hilang. Nah, ini biasanya sih ini menjadi masalah serius ya. Kemudian hilangnya ketersediaan data, ini berarti sistem itu harus bekerja. Teman-teman harus tahu ya, sistem itu bekerja 24/7 ya, 24/7 biasanya bahasa orang IT, dimana ada 24 jam dikali 7 hari ya, non-stop ya. Jadi tidak jarang bahwa sistem itu terjadi kebakaran karena terjadi overload, kemudian terjadi kehilangan. Jadi pasti ada error-errornya, maka harus diamati, diawasi, kemudian dijaga sistemnya. Nah, itu butuhnya orang DBA tadi, database administrator, dia yang mengawasi. Oke, keamanan basis data ada beberapa kategori. Selanjutnya teman-teman ada keamanan server. Pertama, server ini harus aman, teman-teman, protokolnya, portnya, sambungan datanya dan lain-lain itu harus aman. Kemudian trusted IP access, ini IP di setiap perangkat kita itu ada yang namanya IP, teman-teman. Ada IP itu adalah internet protokol. Trusted ini adalah terpercaya ya, maksudnya. Ini adalah internet protokol kita harus terpercaya. Jadi internet protokol itu biasanya sih ya 192.168.000 sekian. Nah, itu biasanya adalah alamat daripada device ataupun perangkat kita harus terjamin
apalagi kalau terkonek ke RME ataupun ke pelaporan. Kalau PC yang digunakan atau komputer yang digunakan harus terjamin tuh alamatnya tuh. Kemudian koneksi database ini adalah yang menjadi konstruksi tumpuan ataupun setiap basis data yang dimasukkan ya harus terkoneksi dengan database. Kemudian control access table ini adalah yang saya ceritakan tadi ataupun sebelumnya, ada di database itu ada 4 fungsi utama, yaitu ada CRUD ataupun CRUD, create, read, update, delete. Nah, ini adalah control access table yang paling awam ataupun yang paling common ataupun yang paling umum. Oke, keamanan server teman-teman, keamanan server kita harusnya tahu sama tahu. Jadi ada banyak hal yang kita tahu sama tahu, cuman pendetailannya kurang teman-teman. Jadi di server itu bisa kita lihat, server itu hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja, tidak seluruh dunia bisa melihat server teman-teman. Jadi harus disembunyikan justru tempatnya ya, tidak dikasih tahu, oh di sini penyimpanannya begini-begini, data kita disimpan di gedung ini. Ya, jangan, nanti kan bahaya. Ini adalah server, jadi banyak sih yang bentuknya ya. Server ini ada web server, ada server server perangkat keras dan lain-lain. Ada server perangkat lunak, virtual server juga ada teman-teman. Jadi biasanya di rumah sakit memiliki server tersendiri, dan biasanya gedungnya itu disimpan di satu gedung yang orang lain tidak bisa mengakses kecuali orang-orang yang berwenang. Kemudian ada Trusted IP Access, ini teman-teman yang saya ceritakan tadi. IP Access ini adalah Internet Protocol Access, di mana setiap perangkat kita itu punya alamat yang dituju. Ini jangan sampai kita ketahuan alamatnya ataupun alamatnya ini bisa diakses oleh semua orang nih. Hanya alamat web server itu saja dapat mengakses database, jatuhnya ya hanya beberapa orang yang bisa mengakses alamat ataupun IP access daripada server ataupun database, nggak semuanya gitu. Bahkan direktur pun kayaknya kalau mengakses server kayaknya nggak sampai situ. Biasanya sih ada orang yang lebih berwenang ya, yaitu orang IT tadi, entah itu staffnya, DBA tadi, ataupun DA-nya, ataupun kepala unit IT-nya. Koneksi database nih, koneksi database itu ada banyak sebenarnya. Ada ODBC, Oriented Database. Di sini biasanya menggunakan ODBC untuk koneksinya, di mana kode-kode SQL itu adalah query-query, bahasa-bahasa untuk mengakses database tadi teman-teman. Jatuhnya ini adalah sangat teknis, kita hanya mengenal saja bahwa koneksi database ini sangat penting, bahwa kalau tidak terkoneksi ya sudah, data tidak akan tersimpan, bahkan dipaksa pun nggak bisa karena tidak terkoneksi. Control access table ini bisa dikontrol tabel mana, database mana yang bisa diakses oleh publik, kemudian tabel mana yang harus diakses dengan sesi ataupun session, ataupun biasanya sih dalam sistem kalau kita udah masuk kemudian kita diamkan sistemnya dalam beberapa menit, itu biasanya sistemnya langsung close ataupun menutup, jadi balik lagi ke halaman awal. Nah, itu ada yang harus diatur. Nah, seperti itu, sedemikian rupa diatur karena untuk mengurangi terjadinya pengaksesan oleh orang-orang yang tidak berwenang. Nah, ini untuk kontrol akses tabelnya. Penyalahgunaan database itu banyak teman-teman, ada yang disengaja dan tidak disengaja. Nih saya coba petakan ya. Yang tidak disengaja itu jenis-jenisnya bisa kerusakan, bisa anomali. Anomali itu adalah keanehan atau perubahan dari database, di mana disebabkan akses database yang concurrent. Concurrent ini adalah data-data yang selalu diakses, jadi setiap kali diakses kok biasanya terjadi saking banyaknya yang akses malah data itu ada yang hilang. Nah, ini anomali terjadi, kok tiba-tiba tanggal lahirnya nggak kelihatan. Nah, ini ataupun namanya tiba-tiba ada hilang sebagian. Nah, itu anomali. Kemudian C, yang ketiga ini adalah anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data tersebut lagi. Jatuhnya kalau distribusinya banyak, itu akan membebani kinerja daripada penyebaran basis datanya. Jatuhnya nanti akan ada pengurangan kinerja tersebut. Jadi kalau semakin banyak kerjanya, makin drop toh ininya kinerjanya ataupun pendistribusian datanya. Pasti akan ada yang hilang nantinya. Kemudian logical error, ini logika error ini bukan gila maksudnya, bukan ya. Logical error itu adalah error biasanya atau kerusakan ataupun error yang bersifat
pada mempengaruhi kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Database biasanya error ini biasanya yang bisa diakses kadang kok hari ini jam sekian bisa diakses, nanti diakses 5 menit lagi kok nggak bisa diakses, ataupun diakses siangnya nggak bisa. Jadi keluar masuk keluar masuk keluar masuk, ini adalah logical error. Maksudnya itu database itu tidak bisa konsisten untuk diakses. Jadi availability-nya ataupun ketersediaannya dipertanyakan. Ini yang tidak sengaja ya. Ya, jadi kalau kesalahan-kesalahan ini terjadi masih aman lah, masih syukur nih masih aman nih, karena tidak sengaja. Kemudian yang disengaja ini adalah pengambilan data, pembacaan oleh pihak yang tidak berwenang, kemudian perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, kemudian penghapusan data oleh yang tidak berwenang. Ini beberapa saja ini yang sengaja ya dilakukan. Ini kalau ini terjadi ini jadi masalah besar teman-teman, karena ini yang tidak berhak memiliki akses malah ngelihat datanya. Fitur keamanan teman-teman, ada beberapa fitur keamanan, ada view, kemudian ada subskema ataupun subscam, kemudian ada kontrol keutuhan, kemudian aturan otorisasi, kemudian ada user defined procedure UDP. UDP ini biasanya digunakan pada kontrol jaringan ya, biasanya ya jaringan internet yang digunakan oleh sistem. Kemudian enkripsi ini adalah biasanya transaksi database, keluar masuk data itu biasanya digembok teman-teman. Jadi tidak langsung data A tak kasih kamu nih paket A nih, nggak bisa. Paket A ini selalu dibungkus dalam satu box yang ada kuncinya, kemudian biasanya dibungkus lagi ada kuncinya lagi, biasanya dibungkus lagi kuncinya. Kuncinya ini nanti biasanya dibolak-balik, apa bahasa Indonesianya ya, dibolak-balik nantinya. Nanti itu adalah namanya enkripsi. Kemudian skema otentikasi ini biasanya udah dibungkus 3 kali tuh boxnya tadi tuh. Nah, nanti biasanya untuk membukanya ada yang namanya otentikasi. Jadi benar nggak sih paket A tadi yang menerima si A ataupun si B? Nah, itu dilihat, benar nggak nih? Kalau udah benar, kuncinya dia harus punya kunci yang sama dengan bolak-balik variasi yang sama dan lain-lain, dan punya 3 kunci yang sama untuk membuka 3 box tadi yang telah melingkupi paket yang dikirim. Nah, ini adalah skema autentikasi namanya. Kalau di Google ada yang namanya autentikasi two handshake ataupun 2 kali jabat tangan teman-teman. Kemudian backup, kemudian penjurnalan, ini adalah laporan biasanya. Kemudian ada checkpointing, ini adalah poin-poin yang digunakan untuk melakukan cek-cek apa saja sih yang sudah terjadi dan lain-lain. View integrity control. Nah, ini view and integrity control ini adalah view itu ya seperti yang kita tahu, view itu ya kita bisa melihat bagian dari basis data yang disajikan satu pengguna ataupun lebih. Kemudian pengguna dapat diberikan hak akses ke view tanpa membolehkan akses table dan lain-lain. Jadi hanya beberapa saja yang dikasih lihat. Kemudian integrity control ini adalah kontrol keutuhan, di mana kita bisa melindungi data dari pengguna tanpa otorisasi. Jadi kalau nggak punya hak ya ngapain Anda ngakses. Kemudian domain ini adalah contohnya www. Yang terakhir itu .com. Kalau di rumah sakit pakainya apa biasanya .acid kah, .id dan lain-lain, .rs. Nah, itu kalau di Kemenkes kan biasanya pakainya .gov.id ataupun .go.id. Nah, .go.id-nya itulah yang namanya domain. Kemudian assertion ini adalah memaksakan kondisi dari basis data. Kita jangan sampai melakukan pemaksaan kondisi. Jadi kalaupun data ini harusnya bisa nih dipecah jadi sekian. Nah, jangan sampai database itu dipaksa untuk dipecah ataupun diakses dan lain-lain. Kalau terjadi maka akan ya terjadi yang namanya crash ataupun tabrakan nantinya, karena lalu lintasnya saking padat, jalurnya jalur kendaraannya banyak, jalurnya malah dipersempit. Nah, ini jadi crash jatuhnya. Kemudian aturan otorisasi teman-teman ada beberapa, ada kontrol disertakan dalam sistem manajemen data yang membatasi akses data dan lain-lain. Kemudian ada matriks otorisasi, di mana di sini matriks ini adalah pemetaan, ada subjek, ada objek, aksi apa saja yang bisa dilakukan, batasan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh subjek ataupun objek yang kita tentukan. Ini adalah matriks pembatasan ataupun otorisasi.
Enkripsi adalah suatu pengodean ataupun pengecekan yang saya ceritakan tadi, di mana enkripsi biasanya ya kalau udah di box ada kuncinya, di box lagi ada kuncinya, di box lagi ada kuncinya. Jadi sebelum informasi basis data ataupun data yang kita kirim itu keluar masuknya data, jangan dikira oh gampang nih tinggal nginsert aja, tinggal masukin aja nanti direkam edit keluar, kok nggak semudah itu ya. Jadi ada pengenkripsian data. Ketika data dimasukkan itu berarti ada DOS yang siap untuk menampung, kemudian ada kunci yang siap untuk mengunci untuk menjamin data keluar dan data masuk. Nah, ini adalah enkripsi. Implementasi enkripsi ini ada banyak, ada SSL. Biasanya sih yang kita gunakan di rumah sakit itu SSL ya. SSL ini adalah Secure Socket Layer. Nah, ini biasanya kalau teman-teman lihat di alamat webnya rumah sakit ataupun instansi itu ada HTTP ketambahan, di belakangnya itu ada S-nya. S-nya inilah yang melambangkan bahwa dia adalah secure atau memiliki security ataupun pengamanan lebih. Nah, ini namanya SSL. Untuk standar kuncinya biasanya menggunakan dash ya. Dash bisa, hash bisa, hashing bisa ya. Dash bisa, hashing dan lain-lain. Nah, ini ada di mata kuliah keamanan data sih sebenarnya, cuman kita nggak membahas sampai sedetail itu ya, karena ini saya pun dapatnya ketika S2 ya, dash, hash dan lain-lain. Oke, ini adalah enkripsi data 2 kunci. Ini sepertinya tidak usah skema autentikasi. Autentikasi itu ada yang berhak dan tidak untuk mengakses sistem teman-teman. Kemudian perwujudannya biasanya dilakukan melalui PIN, password, username dan lain-lain ya. Seperti umumnya. Kemudian ada smart card juga biasanya kalau masuk. Kalau di RSJ Magelang itu sudah, kalau kita masuk ke unit rekam medis itu biasanya sudah pakai smart cardnya. Jadi ada di tick di sensor pakai smart ID-nya tadi, ID cardnya. Ini contoh ya, contoh yang saya ketahui. Di beberapa rumah sakit lain juga harusnya sudah menggunakan sistem seperti itu untuk membatasi akses ya. Kemudian beberapa data itu harus bersifat unik dan harus menggunakan sidik jari juga untuk mengaksesnya. Kemudian penggunaan password, di mana di sini juga ada beberapa di mana paling sedikit biasanya 8 karakter dan lain-lain, numerik, kombinasi. Ini sudah awam ya kita, maksudnya sudah umum ya kita gunakan ya. Ada variasi karakter, huruf, angka dan lain-lain, dan minimal daripada panjangnya itu adalah 8 karakter. Autentikasi kuat nih biasanya sih password cacat jika A, B, C. Nah, ini bisa dilihat ada penggunaan membagi satu sama lain dan lain-lain. Ini mungkin bisa didapatkan ataupun bisa diketahui di keseharian kita ketika kita login ya. Ini adalah solusi yang mungkin dilakukan adalah 2 faktor, di mana miss kartu identitas plus PIN dan lain-lain. Ini kita next aja teman-teman. Penjurnalan ini adalah ada beberapa penjurnalan, itu ada transaction log. Ini maksudnya adalah log itu adalah pencatatan ya. Kemudian transaction ini adalah transaksi. Jadi data keluar masuk, basis data yang keluar masuk itu tetap dicatat, tidak dibiarkan saja begitu saja untuk keluar. Kemudian ada audit untuk melacak transaksi dan pembaharuan basis data. Jadi tetap data keluar masuk, data tersimpan itu tetap ada auditnya untuk melihat ya perkembangan dan log-log atau catatan-catatan. Database change log ini adalah perubahan daripada database, di mana perubahan ini bisa berbentuk rekaman data yang dimodifikasi. Ini biasanya sih contoh dari di sini kan kita peralihan ya dari data dari sistem hybrid menuju ke sistem yang full RMA ya. Nah, biasanya data-data manual ataupun data-data RM rekam medis manual ataupun data-data kertas itu di-scan, kemudian teksnya itu akan menjadi image. Image inilah yang akan direkap ke dalam database, akan dari image, dari gambar, dari kertas dilakukan scan jadi gambar. Nah, ini PR banyak nanti ya yang mencoba full RMA nanti,
kalau masih hybrid masih enak. Ini dari dari data kertas, kemudian dari di scan jadi image, dari data image ini maksudnya foto scanan, kemudian foto scanan nanti akan disimpan dalam bentuk teks lagi teman-teman. Jadi ada konversinya, sangat ruwet dan sangat panjang jalannya yang dilalui oleh data manual ini menuju data elektronik. Oke, seperti itu. Backup ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Checkpoint ini adalah di mana ada yang namanya quit state. Ini adalah di mana periodik menolak untuk menerima transaksi baru karena udah full ya. Biasanya kalau udah full ya kita harus beli storage ataupun space baru. Ini checkpoint biasanya sih di pelaporan itu di bulan sumpama pelaporannya di tanggal 2 Februari, sumpama kan tanggalan Februari itu kan sampai tanggal 29, kemudian dilaporkan di bulan selanjutnya. Nah, itu biasanya checkpointnya sudah melampaui, itu sudah tidak bisa dilaporkan. Kalaupun bisa dilaporkan itu bentuknya tidak pelaporan tapi revisi pelaporan, biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu materi untuk kita hari ini teman-teman. Silahkan diulang-ulang kembali materinya kalaupun masih belum paham. Kalau belum paham nanti bisa chat di dalam forum di Google Classroom nanti ya. Mungkin saya akhiri teman-teman untuk materi kali ini. Kita lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.